Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Talango, yang saya hormati Bapak Salim selaku Babinsa Desa Kombang, yang saya hormati Bapak Joko selaku dari Dinas Pertanian, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati para Bapak dan Ibu. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara Musrem Bangdes tahun anggaran 2022. Shalawat dan salam mudah-mudahan kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu sekalian kula hormati, dan juga teman-teman Jakarta BPD. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan rapat Musrem Bangdes untuk anggaran tahun 2022, yang mana acara Musrem Bangdes ini merupakan salah satu acara rutinitas tahunan yang mana harus diadakan oleh desa. Musrem Bangdes ini merupakan salah satu tahapan pengajuan untuk program-program apa yang kita ajukan untuk kabupaten. Selain tingkat desa, itu nanti ada juga Musrembang Cam, yaitu tingkat kecamatan, di mana nanti tiap desa itu akan mengutus utusannya untuk hadir di acara Musrembang Cam. Dan setelah Musrembang Cam, ada yang namanya Musrembang Kap, yaitu tingkat kabupaten. Acara Musrembang Des ini merupakan salah satu acara yang harus dilakukan oleh desa. Merupakan acara rutinitas tahunan yang harus dilaksanakan oleh desa. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh pihak dari kecamatan. Pertama, saya aturkan kepada Bapak Sekcam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Bapak Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hal ini adalah karena berkat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu kami menyampaikan pesan dari Bapak Camat bahwa sebenarnya pada hari ini beliau ingin berkumpul juga di pendopo Desa Kombang ini, namun karena kondisi beliau pada hari ini sedikit terganggu atau sakit, sehingga beliau memintakan kepada kami untuk mewakili yang sifatnya prioritas dari dusun masing-masing. Prioritas artinya
menyentuh masyarakat secara umum. Jadi Bangapura Bapak Ibu sekalian, bernimas kecil musuh satu jalan tidak pun kacau nanti atau kelencengan saya betul bikin ada pok. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian, prioritas daripada dusun tentang kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan tersebut nantinya benar-benar menyentuh masyarakat di dusunnya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan untuk program kegiatan yang akan diajukan oleh para bapak kepala dusun itu juga harus mengacu kepada RPJM. Jadi di Desa Pompong ini ada rancangan program sudah ada rancangan program, itu masa berlakunya adalah 5 tahun. Nah itu namanya adalah RPJM. Saya kena usulan-usulan dalam Muslim Bangdes Pak Info sampai menyimpang terlalu jauh dari RPJM yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kalebumi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa harus dimulai dari bawah? Jadi kita dalam kehidupan ide yang mana orang hidup bahwa lalakon pekerjaan yang sangat disukai adalah pekerjaan yang sesuai dengan kesenangan masing-masing. Pekerjaan si paling kita senangi, pekerjaan si sesuai sarang hobi. Jadi mana bi hobi lencerengan, insya Allah program itu lencerengan kan itu. Jadinya pemerintah kemudian berpikir bahwa program itu pada akhirnya harus diajukan dari bawah. Artinya bahwa program itu memang benar-benar aspirasi dari masyarakat paling bawah. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah? Sehingga nantinya tidak ada lagi kata-kata ataupun perkataan bahwa kita nanti cuma diberi program dari atas. Bangapura cuma icet koki. Tapi usulan itu adalah benar-benar merupakan usulan dari bawah, merupakan aspirasi dari masyarakat paling bawah. Kita itu dusun, gitu. Jadi dusun tadi itu merupakan pemerintahan desa di paling bawah. Setelah RT RW, tadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang perlu diingat lagi ya Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaannya nanti pihak kepala desa itu bisa berkolaborasi dengan pihak BPD. Jadi kalau selama ini mungkin sering terdengar di kabupaten bahwa BPD selama ini cuma diam ataupun apa ya, ataupun belum ada kegiatan. Harapan dari Pemkab Kabupaten agar nantinya terjadi transparansi dalam program kegiatan di desa, sehingga dilakukan secara kontribusi antara kepala desa bersama kepala BPD. Jadi itu ya kenapa harus BPD dengan kepala desa. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintahan di desa itu memang sebenarnya ada dua variabel. Variabel yang pertama yaitu adalah kepala desa beserta aparat dan jajarannya ke bawah. Variabel yang kedua adalah BPD. Dalam hal ini ketua BPD beserta aparat dan jajarannya ke bawah. Nah, dua pemerintahan ini dalam status struktur kepemimpinan kepala desa. Nah, kenapa BPD tidak harus cawe-cawe dalam pekerjaan kepala desa? Fungsi dan tugas dan fungsi daripada BPD nantinya hanya mengakomodir, hanya memberikan saran ataupun petunjuk, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat desa, mungkin pihak BPD bisa menyelaraskan ataupun memberikan masukan, saran dan semacamnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian.
Kemudian yang perlu juga dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk usulan daripada Musrem Bandes ya, nantinya apabila Bapak-Bapak Ibu sudah memberikan usulan, itu bisa dilakukan input oleh operator yang ada di Desa Gombong. Input nantinya bisa dilakukan melalui siltap ya, sehingga apa-apa yang ada di Desa Gombong, program-program kegiatan yang akan diusulkan itu langsung bisa terkoneksi dengan Pemkab. Namun begitu, walaupun dari pihak desa sudah melakukan input langsung ke Pemkab, kita juga dari pihak kecamatan tetap membutuhkan tulisannya, membutuhkan printoutnya, membutuhkan hard copy-nya. Yang ini dibutuhkan adalah agar kami di pihak kecamatan dapat menindaklanjuti apa yang menjadi program-program prioritas yang ada di desa. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdam yang sudah memberikan penjelasan dan paparannya. Mungkin langsung kepada pertanyaan atau usulan, di mana di depan ada Bapak Sekdam Kecamatan Talango dan juga Bapak Joko selaku koordinator Dinas Pertanian, dan juga Bapak Salim selaku Babin Desa Gombong. Mungkin boleh saya tanya atau ada usulan. Kami buka 3 penanya. Sebutkan nama, alamat, jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 500 aspal. 2 Jalan Makadam RT 3 200 meter. Lebar 2,5. 3 Jalan aspal RT 4 200 meter sampai RT 3. Terima kasih. Ada saya tanya boleh atau usulan masukan dari saya lain? Usulan semuanya langsung usulan masukan. Ayo dari saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kaum program perencanaan khususnya di 2001 sampai 2002. Pertanyaannya adalah, mungkin ini pertanyaan kami secara simpel, apakah tak disebutkan dulu, soalnya pada anggaran yang sudah berjalan sehingga nanti takut berbenturan. Apaan kira-kira di antara dusun-dusun nanti pengusulan biar tidak berbenturan. Cuma sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak tim penyaji pemateri yang telah
memberikan kesempatan kepada kami. Nama kami Haji Mahwini, Jabatan Kasih Kemasyarakatan, alamat Dusun Talaga. Karena ini bentuknya usulan, kemudian pertama kami ingin mengetahui tentang posisi Mosreng Bangdes yang dimana sekarang masuk pada tahun anggaran 2022. Sementara dari sekian usulan tahun 2020, tahun 2021, dari begitu kompetensi dan persaingan yang amat sangat ketat usulan dari masing-masing dusun, sampai sekarang tidak nampak di masyarakat. Dari usulan-usulan itu yang terdanai, sehingga pada kesimpulannya Mosreng Bangdes ini dianggap sebagai seremonial, dianggap sebagai pelengkap saja dalam kebijakan pemerintah. Ini yang nampak ke masyarakat akar rumput, Pak. Jadi tolong ke depannya betul-betul diperjuangkan apa yang memang tertuang dalam Mosreng Bangdes. Ini sekedar masukan dari kami sebagai masyarakat Dusun Talaga. Kemudian masuk kepada pertanyaan, barangkali takut juga tidak tercover. Usulan didasarkan kepada nilai manfaat dan skala prioritas. Setelah kemarin kami melakukan, katakan musdus di tingkat dusun, ada beberapa usulan yang mungkin masuk kepada skala prioritas Dusun Talaga. Pertama adalah drainase. Lanjutan dari kemarin yang semestinya titik nolnya digorong-gorong, tetapi ini lompat, Pak. Lompat ke posisi tinggi yang sehingganya posisi rendah, di mana rumus air itu biasanya akan mengalir ke bawah, Pak. Tidak ada dimanapun yang namanya air itu mengalir ke atas, sehingga yang terjadi tumpah ke rumah warga. Itu yang menjadi komplain masyarakat kepada kami, yang notabene kami sebagai perangkat desa. Kemudian kami tidak mau memberi harapan, tetapi akan kami usulkan secara maksimal bahwa titik perencanaan harus dimulai dari titik nol, di mana titik nolnya adalah di gorong-gorong drainase Dusun Talaga, Tugona Sujipno, Katemor, Kaber, Kapak Sanimu. Sehingga tumpah air kenika di seputar kenika, di sekitar kenika selalu komplain. Mohon itu juga diprioritaskan. Ini mungkin usulan dari Dusun Talaga yang paling prioritas. Seringkali kami memang dikomplain semacam itu. Tetapi yang kedua, Pak, karena terkait dengan juga di sini ada Bapak keamanan, tentang adanya bola kasti, Pak. Ya, yang sekarang ini marak. Ini begini, Pak. Ini bagaikan bom waktu. Tinggal menunggu waktu. Ketika waktunya, momennya tepat, ini akan meledak dan akan bukan lagi persahabatan, tetapi akan masuk kepada kerusuhan massal atau tawuran massal. Kemarin pada tanggal 19 terjadi semacam itu, dan itu viral sudah, viral masuk video, terjadinya tawuran. Jadi harapan kami menginginkan bola kasti itu tetap kita jaga sebagai peninggalan dari nenek moyang kita, tetapi tolong untuk dilakukan legalisasi, Pak. Siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa panitianya, ini supaya dilakukan semacam legalisasi. Takut terjadi semacam ya tawuran massal, dan ini sudah terjadi, Pak, sudah mengarah. Kalau hal ini dibiarkan, kami khawatir takut menjadi bom waktu nantinya.
Jadi bukan kami menginginkan supaya KAS tidak adakan. Kalau memang harus diadakan, lakukan semacam legalisasi supaya jelas siapa yang bertanggung jawab, siapa ketuanya, dan di mana lapangannya. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Siapa dia? Dia Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat saya tadi mendengar pendengaran dari Bapak Sekcam bahwa musyawarah ini harus dicatat dan diusulkan ke kabupaten oleh operator desa. Kemudian ini adalah musyawarah desa yang nantinya kita bawa ke Musrengbang Cam. Ya. Berarti secara pengertiannya bahwa usulan ini bukan dinanai oleh dana desa. Sekira begitu ya pemahamannya ya. Kemarin saya dapat informasi dari berbagai macam usulan, ada dari dinas pertanian, ada semuanya dinas itu sudah sudah memutuskan desa kecamatan mana yang dapat bantuan dari kabupaten. Kemarin saya dapat informasi bahwa untuk 2022 bantuan untuk jalan itu menumpuk di Desa Gapurana, sehingga Desa Gapurana mendapatkan 6 titik pengaspalan dengan jumlah total sekitaran 1 M lebih, sehingga itu ada 6 titik. 1 titik di Desa Sang itu sekitaran anggarannya itu sekitaran 200 juta. Nah, yang lain ini apakah kemudian membawa proposal langsung ke sana atau memang ini dikomandoi oleh kecamatan, sehingga timbul pertanyaan kenapa kok ini dananya menumpuk di Desa Gapurana sampai 1 M lebih. Itu pertanyaan awal. Itu 6 titik, kalau tidak sekeliru 6 titik. Kemudian dari dinas pertanian itu yang saya dapat info itu untuk sementara itu di Desa Wadike bantuan sapi kalau tidak keliru dari dinas pertanian. Sehingga ini timbul pertanyaan lagi, lah desa lain ini apakah tidak mengusulkan atau tidak ketika Musrengbang Cam, sehingga titik tumpukan program yang dari kabupaten itu menumpuk di salah satu desa. Desa yang lain kemana? Kan begitu pertanyaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mumpung ada dinas pertanian ya, saya ini berangkat dari Dusun Talake yang banyak menghasilkan pertanian jagung. Kira-kira saya mengusulkan perwakilan dari Dusun Talake ini mengusulkan slip jagung, karena ini juga tercantum di dalam RPJMDes 2021 sampai 2025. Itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bang, mungkin saya tanya dan lain-lain atau usulan. Coba mungkin sementara untuk Pak Sekcam dan nanti mungkin sisanya ke Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi menanggapi beberapa pertanyaan dari 3 penanya ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pertanyaan dari Pak Ci. Laporan Pak Ci kalau merang masih anggaran tahun 2002 gitu. 2000 kan itu mungkin pengertiannya 2000 ekor ya. Jadi untuk anggaran 2001-2022 ya Bapak Ibu sekalian, untuk tahun anggaran 2021 itu pelaksanaan Musrengbang
desnya dilakukan tahun kemarin. Kemudian yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk anggaran tahun 2022. Kami juga sudah sering berhubungi dari pihak Bapeda. Kami juga sudah sering mengkonfirmasi masalah kegiatan-kegiatan yang hasil Musrembang Des tahun 2020 kemarin, artinya yang sudah terrealisasi pada tahun ini. Namun pihak Bapeda sampai hari ini belum mengirimkan informasi tersebut. Janji daripada pihak Bapeda nantinya informasi masalah realisasi program kegiatan yang dilakukan Musrembang Des tahun kemarin itu akan diumumkan pada pelaksanaan Musrembang Jam yang dilakukan di kecamatan. Ya, jadi kami juga belum bisa memastikan program-program apa saja yang sudah terrealisasi untuk Desa Kombeng pada tahun ini. Kemudian untuk anggaran-anggaran yang bisa dilaksanakan tahun 2022 ya, kami sempat mengirimkan nomenklatur ya Bapak Ibu sekalian. Cuman mohon maaf, nomenklatur yang kami kirim itu per WA ke Pak Sekdes, ke Pak Ci. Jadi kami Pak Ci sempat mengirim nomenklatur daftar kegiatan yang ada di masing-masing dinas di Pemkab Kabupaten yang dianggarkan tahun 2022. Kebetulan Pak Ci ini sekarang menanyakan kegiatan-kegiatan apa saja Pak Ci yang include pada tahun 2022. Nah, itu mungkin nanti Pak Ci bisa langsung berhubungan dengan Pak Sekdes. Karena kalau menyebutkan satu persatu kita akan membutuhkan waktu banyak Pak Ci. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk dusun Tanake drainase. Jadi pelaksanaan di dusun drainase ini sudah jadi Pak. Anggaran tahun sebelumnya. Oh gitu. Jadi kalau tadi permasalahannya bahwa Pangapura aing ajaran dari bebek atas, itu secara teknis kami tidak bisa menjawabnya. Karena bukan kami kan Pak pelaksananya. Yang jelas waktu itu pelaksananya siapa perlu dipertanyakan. Mungkin dari pihak pengairan atau Bina Marga, ataupun dari pihak Bina Marga di pihak ketiga kan ke CV. CV ada konsultannya. Nah, Pak ini bisa mungkin nanti komplain ke konsultannya. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk kelanjutan finalisasi dari program pelaksanaan drainase bisa diusulkan mungkin ke Pak Kalebun nantinya sebagai usulan tahun anggaran 2022. Berikutnya untuk peninggalan budaya ya. Jadi kita memang di Desa Kombeng ada peninggalan budaya berupa olahraga tradisional bola kasti yang merupakan prosedur waktu gitu. Pangarep sateja desa aparat Desa Kombeng termasuk masyarakat Desa Kombeng bom waktu mater tak letu Pak. Tapi ngereng dek kasateja masyarakat Desa Kombeng pada aja gak sampai mau waktu Pak Dinto saya letu. Kalau kita merenung sejenak Bapak Ibu saja, insya Allah pada bulan November kemarin itu kita sudah melakukan kesepakatan dengan komunitas bola kasti. Nah, pada pertemuan yang dilakukan bulan November yang waktu itu langsung dipimpin Bapak Camat, kemudian juga didampingi oleh Bapak Kapolsek dan Bapak dan Pos Ramil. Pesertanya adalah komunitas pemain bola kasti se-Kecamatan Talamo. Waktu itu telah disepakati bahwa untuk pertandingan bola kasti sementara diistirahatkan. Benih bakado Pak, diistirahatkan. Artinya kita tidak menutup ataupun menghilangkan budaya
olahraga tradisional. Cuman karena memang sekarang lagi era COVID-19 dan demi menjaga stabilitas agar kita selaku masyarakat Kecamatan Talango tetap kondusif dalam kesehatan, sehingga untuk permainan bola kasti sementara diistirahatkan. Itu merupakan antisipasi dari Pemkab ya. Kita selaku kepanjangan tangan dari Pemkab di kecamatan harus tunduk melaksanakannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, karena yang jelas meskipun dalam pelaksanaan bola kasti itu tidak dipungut karcis ataupun dipungut karcis, yang jelas namanya masyarakat selaku penikmat daripada acara pertandingan bola kasti pasti akan datang, pasti berbondong-bondong untuk menghadiri. Sementara Pemkab sendiri dalam hal ini melakukan perjuangan keras untuk melakukan antisipasi terhadap beredarnya virus corona di desa. Oke, Bapak Ibu paham baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang input ya. Jadi untuk yang pelaksanaan Musrembang Des pada hari ini itu merupakan percepatan daripada input, sehingga walaupun kita nantinya tetap melaksanakan Musrembang jam, namun diharapkan oleh pihak Bapeda dan DPMD, Dinas BND waktu itu adalah sebagai bukti bahwa di desa benar-benar melaksanakan Musrembang Des, sehingga usulan itu yang pertama benar-benar diketahui oleh pihak DPMD bahwa usulan memang dari bawah, oleh karenanya diinput langsung oleh operator. Selain diinput oleh operator, nanti kita juga di bawah melaksanakan pelaksanaan Musrembang jam. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk Musrembang Des itu ya Bapak Ibu sekalian, itu anggaran dananya adalah dari APBD, bukan APBDes. Jadi skala prioritas yang diajukan oleh para Bapak Kepala Dusun melalui Musrembang Des pada hari ini, itu anggarannya adalah anggaran dari APBD Kabupaten. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu sekalian seperti tadi mengajukan pemintal jagung ya, itu bukan didanai oleh APBD Des. Dalam hal ini tidak didanai oleh ADD ataupun DD, tetapi didanai oleh APBD. Dalam hal ini karena jagung itu merupakan teknis daripada Dinas Pertanian, bisa jadi nanti proposalnya mengarah ke Dinas Pertanian. Nanti Pak Joko mungkin bisa menjelaskan lebih panjangnya. Kemudian untuk jalan yang selama ini ada bertumpuk di Gapurana ya Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk program ataupun sumber-sumber dana di Kabupaten Sumeneb itu sebenarnya ada beberapa hal ya. Jadi selain melalui Musrembang Des pada hari ini, untuk yang di Gapurana itu kebetulan melalui BK Bapak Ibu sekalian. Jadi BK ini adalah bantuan keuangan. Ini tidak melalui anggaran APBD, tetapi biasanya menggandeng yang namanya Pak D. Perjanjiannya seberapa jauh dengan Pak D, ya mungkin desa yang bersangkutan yang tahu pasti sejauh mana perjanjiannya dengan Pak D. Pak Dewan. Jadi BK itu adalah bantuan keuangan ya Bapak Ibu sekalian. Macam-macam bantuan keuangan Bapak Ibu sekalian. Bisa drainase, bisa jalan, bisa pertanian, peternakan. Namanya Pak D, Pak. Coba namparing lecor-lecor cakone lolos. Ulangan ya. Itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ilahi rabbi. Sekali lima dokter pagi hari makan dan kuda bisa bermawajah bertatap muka dapat ragunan saja. Langsung saos. Namun sebelum nelpon tenggoda istilahnya menanggapi beberapa pertanyaan atau masukan yang sudah tadi disampaikan. Namun perlu juga saya menyampaikan beberapa hal yang perlu juga digarisbawahi. Mungkin selama ini pada umumnya masyarakat itu banyak yang kurang paham apa sih sebenarnya tujuan dari Mosrem Bangdes, termasuk dari awal Mosdos, Mosdes, termasuk Mosrem Bangdes, Mosrem Bangcam. Perlu diketahui atau digarisbawahi. Kita juga perlu tahu apa juga yang namanya program dan juga apa yang namanya program. Mungkin selama ini juga banyak yang kurang paham. Kalau yang namanya program itu Pak, Ibu, itu program yang jelas itu dari atas langsung. Tapi kalau yang namanya program, seperti apa yang kita rencanakan kali ini melalui Mosrem Bangdes ini. Jadi Mosrem Bangdes, untuk usulan Mosrem Bangdes itu sebenarnya kita harus menggali dari awal permasalahan yang ada di tingkat desa, di tingkat dusun. Misalnya tadi disampaikan atau mengusulkan misalnya sarana jalan. Dari sarana jalan berarti permasalahannya itu kan jalannya rusak. Jadi dari beberapa permasalahan itu harus juga diprioritaskan. Misalnya beberapa lokasi atau beberapa dusun misalnya kalau kita keluar malam hari itu gelap misalnya, itu juga merupakan masalah. Jadi permasalahan itu juga bisa diangkat, dimasukkan pada kegiatan Mosrem Bangdes ini. Misalnya kalau kita jalan malam hari gelap, berarti kan perlu penerangan jalan. Itu juga bisa dimasukkan. Mungkin selama ini untuk perencanaan Mosrem Bangdes ini hanya fokus pada fisik saja. Padahal beberapa tahun ini ke depan itu sudah banyak mengacu pada istilahnya selain pemanfaatan SDA juga SDM, pembangunan SDM. Jadi perlu diketahui untuk Mosrem Bangdes ini juga merupakan suatu programa. Programa ini merupakan usulan. Programa, kalau programa ini memang direncanakan berdasarkan beberapa masalah. Dari beberapa masalah itu diprioritaskan. Jadi prioritas masalah itu yang diusulkan, yang dimasukkan pada Mosrem Bangdes. Dari Mosrem Bangdes itu nantinya juga masih diprioritaskan lagi di tingkat kecamatan. Nyampe di kecamatan, juga diprioritaskan di tingkat kabupaten. Namun berdasarkan pengalaman dari saya baik secara pribadi maupun dalam kedinasan, pada umumnya kegiatan atau perencanaan yang masuk di Mosrem Bangdes itu pada umumnya itu bisa masuk kalau diikuti dengan proposal biasanya. Kalau proposal, namun beberapa bulan yang lalu itu sudah dibuka istilahnya kalau nggak keliru di akhir November itu sudah dibuka e-proposal. Namun selama ini apa mungkin termasuk di Kabupaten Sumeneb itu kurang disosialisasikan sehingga masyarakat banyak yang nggak ngerti. Sudah dibuka e-proposal waktu kalau nggak keliru sekitar kalau nggak keliru tanggal 22 November sampai 15 Desember kemarin e-proposal itu dibuka. Baik e-proposal itu melalui langsung ditujukan pada alamat Kabupaten Sumeneb, juga di tingkat provinsi juga ada e-proposal. Jadi harapan kami ke depan untuk Mosrem Bangdes ini sebenarnya bisa juga masuk pada kegiatan
tahun berikutnya sesuai dengan rencana. Itu yang jelas pada umumnya masih ini istilahnya katanya Pak Sekcam tadi harus perlu pengawalan. Ya minimal harus juga diikuti sama ini pembuatan proposal termasuk proposal. Itu perlu diketahui terkait dengan adanya program dan juga programa. Nah, namun selama ini yang masyarakat banyak mengerti itu cuma perencanaan di Musrembang Des. Padahal kalau perencanaan dari bawah itu namanya programa. Kalau program itu dari atas. Nah, namun di programa ini pada umumnya, mohon maaf, bukan cuma di Kabupaten Sumeneb, hampir menyeluruh di Jawa Timur. Seperti yang tadi Cepon Pak Sekcam gelak, manabi tak ekawal sareng Pak D, mereka biasanya lepas khusus dana kabupaten. Pangapora-sapora benih namung Kabupaten Sumeneb, hampir menyeluruh Pak Jawa Timur. Nah terkait gelak masukan beberapa masukan. Nah yang pertama manabi tak kalerwa drainase. Nah, drainase ini kan Estora tergantung pada sumber dananya Pak. Sumber dana yang mau panjenengan usulkan. Nah, drainase ini kan manabi bode dana desa bisa melalui DD, manabi kabupaten juga bisa melalui Cipta Karya, terus juga bisa melalui dinas pengairan. Nah, terus juga manabi dinas pertanian ini kan istilahnya benih drainase boleh Pak. Manabi fungsinya sami. Nah, namun nyamana kesa gitu. Jaringan irigasi tingkat usaha tani yang apa istilahnya kesa sok-sok sesemak kan lahan pertanian. Nah, termasuk kesa pada sanosa pembuangannya langsung ke pembuangan misalnya langsung ke sungai. Nah, kayak namun istilahnya saya lain. Namun mana fungsinya mungkin sami juga. Nah, termasuk misalnya pon mana fisik jalan misalnya pon. Nah, jalan juga termasuk ada beberapa dinas termasuk di Dispenda juga beda termasuk pertanian. Nah, manabi pertanian ini kan namun fokus pada istilahnya jatut Pak, jalan usaha tani. Nah, jalan usaha tani ini kan namun istilahnya Pak, kayak namun kegiatan epon namun pengerasan jalan makadam. Manabi dinas pertanian, nah, termasuk dinas ketahanan pangan sarana peternakan, kayak juga beda program kasa. Nah, termasuk perencanaan mana bisa dinas ketahanan pangan sarana peternakan kasak direncanakan 2019 tapi untuk pelaksanaannya 2022 sampai 2000 terlekor. Nah, namun ada perubahan dari pemerintah daerah. Nah, kemungkinan besar tahun ini Kabupaten Sumeneb mereka bodo merger dinas pole Pak. Bisa jadi deki dinas ketahanan pangan sarana peternakan mereka merger sarang pasitong ke dinas pertanian. Nah, termasuk beberapa usulan saya perlu panci dengan kawan ini kan tergantung dari sumber dananya. Nah, gelak juga kasak disampaikan mana bisa kalero berang dan goda ada sapi bisa kamu padike. Nah, Estora kasak mana bisa sampai nih kan, nah kasak mungkin sami juga termasuk yang diusulkan di desa Pombang, kasak juga melalui Pak D. Nah, namun sampai saat ini untuk saya padike ini kan sepertinya masih belum ada respon dari Pak D yang membawa proposal itu. Nah, namun mana bisa 3 desa usulannya juga sami. Secara kebetulan kasak mengusulkan
istilahnya parade Al-Sintan. Manabi dari bawah Pak, mungkin Tenggola tidak dilibatkan. Namun begitu persyaratan apa lengkap, termasuk proposalnya, termasuk rekeningnya dari kelompok Kasak, dari 3 desa yang mengusulkan, ternyata sarang Pak D Kasak juga Tenggola secara pribadi ditodong Pak, ditodong untuk menandatangani. Ternyata evaluasi dari Tenggola dari 3 desa, 3 kelompok yang mengusulkan Kasak, Manabi tak kelerwa, mereka sudah dananya bervariasi Pak Ano, yang sudah keluar. Itu bisa ada yang maksimal kalau nggak keliru yang Talango, desa Talango itu 37%. Namun dari beberapa persen, anggap sapertelok bagian Pak, yang dikeluarkan. Ternyata dari sapertelok bagian desa, ternyata di depan itu sudah ada kesepakatan Pak, kesepakatan dari saya abotah proposal. Nanti Kasak Manabi pun sudah ada kesepakatan, oke, ngereng ke depan ya, jangan sampai kesepakatan itu istilahnya karena makan, jangan sampai istilahnya berubah dari kesepakatan itu. Kabupaten Sumeneb Pak, badai terjadi Pak, badai terjadi, salah satu yayasan Kasak sudah deal, ada kesepakatan di depan, ternyata begitu realisasi terjadi pemotongan dari awal yang sudah merupakan kesepakatan, ternyata makin mereka justru sampai bergulir sampai ke ranah hukum. Mana ke ranah hukum, mereka jelas kedua-duanya sama kena. Antara saya pareng, sareng senarema, sareng saya pareng, bisa-bisa sama kena. Kasak kalau misalnya salah satu kegiatan sudah ada kesepakatan di depan. Namun selama nikah, Manabi di Dinas Pertanian sendiri untuk dana untuk kegiatan yang didanai Kabupaten Sumeneb, sepengetahuan Tenggola termasuk Dinas Pertanian Tanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan sareng Peternakan, termasuk Perikanan. Nika ternyata selama ini hampir sudah kamanken masuk tahun ke-8, itu ternyata memang dananya lumayan besar Pak, lumayan besar. Namun ternyata yang benar-benar dikelola sama dinas itu hanya 35% Pak. 65%-nya kemana? 65%-nya ya tetap masuk dana itu. Tapi Kasak beda tapena Pak. Saya bisa 5% nih kan, ternyata Kasak langsung bagi istilahnya kepek sarung Pak D bisa merupakan pesanan. Ternyata Manabi pun lebet Pak D ini kan mas repot Pak. Termasuk gila juga ada masukan bahwa ada beberapa kelompok memang untuk mengusulkan konselor atau pangorpeng aja kung pemimpin jagung. Estona termasuk dari beberapa pelaku utama usaha tani, maksudnya pun masyarakat saya bergabung dalam kelompok tani. Mereka Estona hampir setiap tahun Tenggola juga mengusulkan. Sebab kenapa? Manabi namong fokus pada kegiatan atau program melalui Musrembang Des. Kenapa tidak siapa disampaikan sama Tenggola? Musrembang Des ini juga merupakan satu program Pak, usulan dari bawah. Jadi Manabi istilahnya tidak sama-sama diusulkan. Mereka biasanya selalu lepas Pak. Mungkin sokor-sokor misalnya pun prioritas yang melalui program yang melalui Musrembang Des Etisa Kombomika bisa pada Pak D yang mengawal. Kemungkinan besar bisa mempunyai harapan Pak. Estona Manabi kegiatan mungkin termasuk gelak juga disampaikan sarang Pak Sekcam.
yang sudah terjadi di Kecamatan Talango, khususnya pun Desa Geporana. Nah, kayak sanosa pembangunan fisik sampai beberapa titik. Nah, estora kayak ada beberapa dana. Nah, mungkin juga sekadar masukan. Nah, estora manabi pembangunan fisik. Nah, selama nikah manabi tengkulo sengon ini, estora jalan apa istilahnya jalan pabengisasi, mereka termasuk di dinas perikanan mereka beda, Pak. Nah, istilahnya kayak kegiatan nepon agropolitan, Pak. Agropolitan mereka pembangunan jalan. Namun mereka kegiatan nepon dinas perikanan, termasuk sumber dananya juga ada sumber dana dari APBD kabupaten. Nah, mereka bisa jalan juga pengerasan jalan, bisa juga jalan paving. Nah, mana bi pengerasan jalan, mana bi khusus jalan paving mereka, mana bi luas lebar repon kasa 1 meter 20 sampai ke 2 meter, mereka bisa diusulkan ke jalan paving, pavingisasi. Nah, mana bisa lebar langkung dari 2 meter atau 1 meter belum polo sampai ke 3 meter, mereka langsung bisa pengerasan jalan. Mereka sangat terinformasi. Nah, mana kegiatan mereka juga ada di Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, namun khusus kegiatan ekor, mereka masuk pada bidang perikanan daratnya. Nah, misalnya pun daerah kantong pada rekan jalan yang menuju pesisir, kayak jalan Tarosak, restoran mereka juga bisa dimasukkan. Nah, mungkin Kak Isa sekadar informasi dari Tenggola, kurang lebihnya Tenggola nyawa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang dan juga Pak Joko sampun menjelaskan lebih luas. Ada beberapa hal saya Tenggola jawab dari beberapa pertanyaan. Pertama, Edi Kadinto dari Kadus Lembana tentang usulan pengaspalan dari dusun Lembana menuju dusun Kombang. Perlu kawan ini, insya Allah pada tahun ini ada program Pokmas 3 titik, yaitu 2 untuk pengaspalan dan 1 untuk pelengsengan. Alhamdulillah kami usulkan untuk Lembana dusun Kombang. Ini sudah insya Allah untuk bulan-bulan lemak nikah, insya Allah sudah ada pekerjaan itu langsung Pokmas dari provinsi. Itu ada 3 titik. Pertama pelengsengan, yang kedua C2 mega untuk pengaspalan. Insya Allah bulan 5 sudah ada pekerjaan. Seterusnya masalah pertanyaan saya Bapak kasih kesra, yaitu masalah penhasil lanjutan. Memang kenapa pada tahun kemarin tidak dilaksanakan, karena keterbatasan dana. Kita bagi-bagi, mana bisa mangke langsung tertumpuk dusun kelise, ini tak saya, maka digilir. Kan insya Allah untuk dusun Talaga ini pun parah bentuk pinggiran insya Allah lumayan bagus. Mungkin karena dampak dampak banjir mereka bukan dari desa Kombang, ada dari beberapa desa, ada yang
dari Palasa, ada yang Puteran. Mereka bukan langsung dari Kombong banjir ke Nega. Yang kena banjir itu orang Puteran, bukan Kombong ke sana boleh lihat dengan Nega. Makanya memang ada beberapa usulan untuk dilanjutkan masalah Talaga, insya Allah gantian dengan Nega. Kita Kombong, Risik Lauk, Lembona, baru Talaga boleh dengan Nega. Sambil lalu dengan Nega. Intinya bagi-bagi dengan Nega. Biar intinya tiap tahun Nega berturut-turut untuk ke Nega. Tak saya juga Nega. Intinya dusun-dusun yang sangat membutuhkan. Insya Allah ini memang jadi perhatian. Intinya tetap dilaksanakan. Nggak cuma nunggu waktu, nunggu giliran. Insya Allah. Terus masalah bantuan mereka bertumpuk, mungkin memang beberapa masukan dari kelompok tani desa Kombong. Untuk desa-desa SAM itu sering oleh bantuan dengan mereka. Kenapa mak desa Kombong ini kata oleh? Napa orang lobina? Napa sengat saporana? Intinya pun ikut, maka bahkan lebih dari lobina, lebih ya dari desa Samba. Siapa dengan mereka? Untuk desa Kombong. Insya Allah kelompok tani nang desa Kombong mereka aktif semua. Bahkan ada kumpulan, ada kegiatannya, Pak. Mana butuh lobby tingkat tinggi, siap untuk desa Kombong, Pak. Mungkin itu masukan untuk Pak Joko. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada usulan, mungkin sekadinto acara musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrembang Des. Mereka beda sebenarnya ada yang akan diutus, ada beberapa orang yang akan diutus ke Musrembang Dam. Ini kita rembuk setiap dusun satu usulan yang akan diusulkan nanti di Musrembang Dam. Mudah-mudahan pada hari Mengkergarinto dengan adanya Musrembang Des kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam lindungan berkah hidup betul kula sareng para ajunan. Betul kula tutup dengan pembacaan hamdalah dari betul kula. Perlu diingat nyuwun kakanca ibu-ibu aparat manabi noroa kumpulan Fatayat Nyereng untuk bergabung, karena alhamdulillah ketua Fatayat NU Desa Kombong kebetulan ketua tim gerak PKK. Mungkin sekadinto komentar boten kula, kurang lebihnya boten kula dan sapora. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.